Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan hubungan sosial, bahasa, dan emosi pada peserta didik remaja. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini, saya, Niwayandana Devinariati, bersama dua rekan saya, yaitu Putu Aditya Pratama Artaputra dan Noma Ataya Salwa. Kami akan membawakan 3 topik pada materi kali ini. 3 topik tersebut yakni perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja, perkembangan bahasa peserta didik remaja, serta perkembangan emosi peserta didik remaja. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja. Seperti yang kita tahu, hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana pula. Kemudian, semakin dewasa, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks, dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi lebih kompleks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial. Di dalam keluarga, berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian, pada dasarnya, keluarga merekayasa perilaku kehidupan dan budaya anak. Faktor selanjutnya adalah kematangan anak. Bersosialisasi membutuhkan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain. Hal-hal tersebut memerlukan kematangan intelektual dan juga emosional. Kehidupan sosial juga banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial ekonomi keluarga dalam lingkungan masyarakat. Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lain akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar harus diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Berikutnya, kita akan masuk ke karakteristik perkembangan sosial remaja. Terdapat beberapa karakteristik yang menonjol dari perkembangan sosial remaja, yaitu berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial, meningkatnya ketertarikan kepada lawan jenis, dan mulai cenderung memilih karir tertentu. Baik, sampai di sini saja materi yang akan saya bawakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masa remaja merupakan masa mencari jati diri sehingga memiliki sikap yang terlalu tinggi dalam menilai dirinya atau sebaliknya. Remaja umumnya belum memahami benar tentang nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Hal itu menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi dengan hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Pola kehidupan remaja yang berbeda dengan kelompok dewasa dan kelompok anak-anak dapat menimbulkan konflik sosial, sehingga penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan ruang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Upaya sekolah dalam mengembangkan hubungan sosial remaja yaitu dengan adanya kegiatan bakti sosial, bakti karya, dan kelompok-kelompok belajar di bawah asuhan para guru pembimbing kegiatan. Berikut implikasi pengembangan hubungan sosial remaja terhadap pendidikan, yaitu mengasah cara berpikir individu menjadi kritis, mengembangkan kematangan intelektual dan emosional individu, meningkatkan hubungan sosial individu, dan meningkatkan peran serta individu dalam kegiatan pendidikan. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari lingkungan. Dan dengan demikian, bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya, dan lingkungan sekolah.
Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau yang disebut bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas, anak remaja mengutip proses belajar di sekolah. Sebagaimana diketahui, lembaga pendidikan diberikan rangsangan yang terarah sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Proses pendidikan bukan memperluas dan memperdalam cakrawala ilmu pengetahuan semata, tapi juga secara berencana merekayasa perkembangan sistem budaya, termasuk perilaku berbahasa. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak remaja menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Dari kelompok itu berkembang bahasa sandi, bahasa kelompok yang bentuknya amat khusus, seperti istilah basement di kalangan pelajar yang dimasukkan adalah bocoran soal ulangan atau tes. Bahasa prokem terutama secara khusus untuk kepentingan khusus pula. Dalam komunikasi sehari-hari, terutama dengan sesama sebayanya, remaja seringkali menggunakan bahasa spesifik yang kita kenal dengan bahasa gaul. Di samping bukan merupakan bahasa yang baku, kata-kata dan istilah dari bahasa gaul ini terkadang hanya dimengerti oleh para remaja atau mereka yang kerap menggunakannya. Menurut Piaget dalam Papalia 2004, remaja memasuki tahap perkembangan kognitif yang disebut tahap formal operasional. Piaget menyatakan bahwa tahapan ini merupakan tahap tertinggi perkembangan kognitif manusia. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan kapasitas abstraksinya. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasa remaja mengalami peningkatan. Kosakata remaja terus mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya referensi bacaan dengan topik-topik yang lebih kompleks. Menurut Owen dalam Papalia 2004, remaja mulai peka dengan kata-kata yang memiliki makna ganda. Mereka menyukai penggunaan metafora, ironi, dan bermain dengan kata-kata yang mengekspresikan pendapat mereka. Terkadang mereka menciptakan ungkapan-ungkapan baru yang sifatnya tidak baku. Bahasa seperti inilah yang kemudian banyak dikenal dengan istilah bahasa gaul. Di samping merupakan bagian dari proses perkembangan kognitif, munculnya penggunaan bahasa gaul juga merupakan ciri dari perkembangan psikososial remaja. Menurut Erikson 1968, remaja memasuki tahapan psikososial yang disebut sebagai identity versus role confusion. Hal yang dominan terjadi pada tahapan ini adalah pencarian dan pembentukan identitas. Remaja ingin diakui sebagai individu unik yang memiliki identitas sendiri yang terlepas dari dunia anak-anak maupun dewasa. Penggunaan bahasa gaul ini merupakan bagian dari proses perkembangan mereka sebagai identitas independensi mereka dari dunia orang dewasa dan anak-anak. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan emosi peserta didik remaja. Masa remaja dikenal sebagai puncak emosionalitas perkembangan emosi yang tinggi. Dalam tahap emosionalitas, remaja hendaknya kuat secara jasmani dan juga kuat secara mental. Sebab akal sehat berhubungan dengan perkembangan emosi yang dialami remaja. Remaja sangat disarankan berolahraga, menjaga kebersihan atau menerapkan pola hidup sehat. Dan sangat disarankan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan remaja itu sendiri, baik fisik maupun akal seperti kebiasaan minum keras, apalagi hingga yang paling berbahaya yaitu narkoba. Remaja berada pada masa di mana banyak mengalami atau menghadapi perkembangannya, khususnya menyangkut masalah penyesuaian diri terhadap tuntutan lingkungan dan masyarakat. Pada tahap ini, remaja yang belum disiapkan untuk menyikapi perkembangannya cenderung menimbulkan kebingungan dan perasaan cemas. Pada masa remaja, muncul emosi yang berbeda jika dibandingkan dengan masa anak-anak maupun orang dewasa. Pada masa remaja, emosi sering sekali meluap-luap tinggi.
Keadaan ini lebih cenderung disebabkan oleh masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara spesifik, ada 3 yang menonjol pada periode remaja, yaitu yang pertama emosi marah, yang kedua emosi takut, dan yang ketiga emosi cinta. Menurut Carl E. Garrison, pertumbuhan adalah perubahan individu dalam bentuk ukuran badan, perubahan otot, tulang, kulit, rambut, dan kelenjar otot. Sementara perkembangan adalah hasil daripada tindakan yang saling berkaitan antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosionalitas pada remaja yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Jika remaja memiliki keluarga yang baik, maka akan terbentuk suatu emosi yang terkontrol. Begitupun sebaliknya, jika remaja memiliki keluarga yang memiliki sifat keras, akan berdampak negatif pada emosi anak tersebut. Yang kedua, lingkungan sekolah. Interaksi pertemanan yang berubah mengakibatkan emosional seseorang akan berubah mengikuti lingkungan tersebut. Yang ketiga, perubahan pandangan luar. Globalisasi yang terjadi sangat terpengaruh oleh internet. Dari internet ini, semua perlakuan atau sudut pandang dari berbagai macam manusia bertemu, serta para pengguna remaja cenderung mengikuti apa yang ia sukai. Sekian penjelasan dari saya. Demikian presentasi kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Terima kasih.